Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, setelah Pak Jokowi melaporkan anak-anak Abah, ya, kelompok-kelompok sakit hati yang selalu menyebarkan berita bohong, ya kan? Ini Pak Jokowi dituduh mengkriminalisasi mereka. Dan akhirnya Pak Jokowi menjawab itu juga, ya kan, guys? Pak Jokowi bilang, kalian kan sudah menghina sehina-hinanya. Kalian kan sudah memburukan seburuk-buruknya. Kalian kan sering mencaci maki gitu ya kan. Ya ibaratkan Pak Jokowi ini ingin mengatakan ya terima aja lah gitu ya kan. Tunggu aja ya di persidangan nanti buktikan kalau ijazah saya palsu lah. Ya, tapi Pak Jokowi kalau marah itu ya kayak gitulah ya kan guys. Dan di sini Pak Prabowo juga angkat bicara ya kan. Bela Pak Jokowi. Ijazah kok diungkit-ungkit, dipermasalahkan. Nanti ijazah aku ditanyain pula gitu ya kan. Itu cara Pak Prabowo ya. Dengan kata lain Pak Prabowo ini memang ya bela Pak Jokowi ya. Dan ada juga nanti ada netizen yang menantang Roy Suryo ya dan kelompok-kelompoknya untuk berdebat. Wow, ini panas juga ya kan guys. Dan ternyata di sini si Rizik Sihab ya kan ya di belakang mereka-mereka yaitu Roy Suryo ya kan, Rismon dan ya kelompok-kelompok mereka lah ya kan ternyata dibela oleh Rizik Sihab. Pantesan aja. Dan pokoknya banyaklah berita-berita yang lain yang saya akan sajikan guys ya. Tetap tonton video ini sampai selesai dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat siang. Saya Risweke dari Grobogan, Jawa Tengah atau Purwodadi. Saya di sini surat terbuka buat saudara Amin Ketek atau Amin Rais, saudara Roy Panci, Roy Kontol, Oh, Rismon Sianipar, Egi Sujana, Dokter Tipa, Ali Itil Matematika iku. Saya wah, menantang Anda untuk debat adu argumen di suatu tempat. Saya pengen membuktikan kualitas Anda sebagai lulusan-lulusan UGM. Saya tantang, saya seorang Risweke, rakyat jelata yang sudah bosan jenuh dengan kata-kata Anda yang kamu sebarkan di media sosial dengan berita-berita hoax itu. Saya Risweke menantang Anda debat adu argumen dalam memilah wacana. Jangan mentang-mentang kamu pintar lulusan UGM terus membuat berita-berita yang nggak benar, membuat kegaduhan, membuat huru-hara. Kalau emang kamu benar-benar lulusan UGM atau lulusan apapun, buktikan kualitas dan kemampuan kamu, bukan cuma cocotmu dan congormu yang asal jeplak. Ya, saya tidak akan gentar melawan lulusan-lulusan tertinggi kalau emang etika attitude kamu nggak ada semua. Kamu berilmu, pinter, tapi tak berotak. Risweke siap untuk melayani tantangan kalian-kalian semua. Kalau perlu semua kumpulin laman satu Risweke. Ya, laman Risweke, perwakilan dari rakyat Indonesia semua. Kalau kamu keluar-keluar mengatasnamakan nama rakyat, rakyat yang mana kamu mengatasnamakan? Yang mana? Yang Konoha. Ya, Konoha, yang perinjavan itu. Ya, kamu itu asal jeplak kalau nyangkem nyongor. Ya, tak tunggu untuk menjelaskan klarifikasinya. Salam sehat, salam seduluran semuanya untuk warga masyarakat Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ingat, persatuan adalah kunci utama menuju kesuksesan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Bersama slogannya Pak Jokowi tetap selalu di hati. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada ketawa teman banyak. sejenisnya. Bukan, saudara-saudara, ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh
ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Oh. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nah, mantap. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Nah, Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu ya Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan untuk saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan satu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Lawan terus, tegakkan, insya Allah Ya, masyarakat akan terima kasih, Bib. Mungkin singkat merespon. Ya itu harusnya laporan tim TPUA di Baris Krim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Insya Bib. Allah. Ya, Jadi terima betul, kasih ya, atas dukungannya. jalannya. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Ya. Nah kalau terbukti palsu, ya di penjara dianya. Oke. Jadi prosesnya jangan dibalik. Ya. Proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama Ada, baik. ya. Nah jadi kita minta beres keren Ada kerja. ini di Polda balik- Metro di Jaya, belakang tolong mereka. Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan. Ini pencemaran atau bukan pencemaran terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Oke, terima kasih Habib dan Bang Rismon. Sentana berjuang terus. Sentana berjuang terus. Sekelas Roy Surga, pakar telematika yang terkenal akhirnya terjebak dengan kata-katanya sendiri. Pak Roy ini bilang kalau misalnya ijazah yang kemarin dianalisis adalah tidak benar, maka orang yang katanya memposting pertama kalinya adalah penyebar hoaxnya. Pak Roy ini sebenarnya punya dendam apa sama Pak Jokowi? Dan akhirnya setelah nama Anda mencuat diduga termasuk yang dilaporkan Pak Jokowi, barulah Anda mengatakan hal tersebut. Kita bandingkan, kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya. Tapi Ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari kalimat ini. Yang pertama, berarti selama ini Pak Roy juga tidak yakin akan kebenaran analisanya. Tapi karena diduga saking tidak sukanya dengan Pak Jokowi, secara personal Pak Roy meyakinkan diri untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang dianalisis itu sudah benar. Kedua, sekelas pakar analisis kenapa begitu mudah mempercayai informasi dari orang lain yang bahkan Pak Roy tidak berani menyebutkan siapa yang diduga penyebar hoax foto soft copy ijazah Pak Jokowi pertama kali. Artinya kalau Pak Roy segegabah ini dalam mempercayai informasi, gimana kita mau percaya lagi dengan segala informasi dari Pak Roy? Ketiga, Pak Roy sepertinya sudah diduga menggunakan taktik lempar batu sembunyi tangan. Jelas banget kelihatan bahwa usaha mengarahkan kesalahan ke yang katanya pertama kali yang ngeblow up ijazah palsu Jokowi itu bukanlah dirinya, melainkan ya seorang yang tidak diketahui orangnya sampai sekarang. Sebegitu inginnya pergi dari masalah, padahal Pak Roy yang membakar masalah ini. Yang keempat, dari sini aja masyarakat sudah bisa menilai dan menangkap informasi bahwa isu ijazah palsu Jokowi ini diduga memang disengaja dijadikan headline news untuk memfitnah Pak Jokowi. Yang dimana hal ini sangat masuk akal jika diangkat oleh pembenci karena melihat latar belakang beliau yang sangat sederhana. Fitnah membuat ilustrasi kejam agar supaya setidaknya memberikan sedikit keraguan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Tapi akhirnya Tuhan tidak pernah tidur dan sebentar lagi akan menunjukkan kedahsyatannya. Sehat-sehat terus Pak Jokowi, terima kasih sudah menjadi pemimpin yang baik untuk kami. Alumni ini. Nah, ini ya guys, kita Dari buku dengar dulu. alumni ini yang di dalamnya ada alumni wisudawan tahun 1957 sampai Februari 1988. Di sini pasti ada Pak Jokowi kan, tahun 85. Ya kita lihat aja, ada nggak Pak Jokowi di sini? Saya sih nggak seperti Anda nih. Ini ada ayah saya. Ini ayah saya. Orang yang sama, dah nih ayah saya. Nih. Dah. Kita cari di sini Pak Jokowi. Pak Jokowi, ayah saya angkatan 76 ya. Pak Jokowi angkatan 85.
Nih, ini ada dia. Ini yang fotonya kalian nggak percaya di foto dia, ya nggak masalah. Emang apa sih yang bisa kalian percaya? Kalian tuh hanya percaya kalau Anies itu Tuhan kan? Itulah. Saking Anda tidak punya megang data-data apa-apa, tapi Anda bisa nuduhkan orang itu memalsukan sesuatu. Itulah anak-anak Abah, pendukung Anies. Ya emang penyakitnya kayak gitu. Nggak tahu penyakit apa itu. Penyakit hati gue bilang sih. Nih, di sini banyak teman-temannya nih. Ya terus gimana? Kalau buku ini palsu atau sesuatu yang ada di buku ini palsu, ya bokap gue juga palsu lah. Bokap gue juga bukan alumni Pautan. Gitu aja, simpel aja sih menurut gue. Jadi gini, anak Abah, lu megang data apa? Nggak megang data apa-apa. Selain ngebual. Kenapa kalian suka ngebual? Karena kalian tuh menyembah Dajjal. Imam Mahdi palsu, Dajjal. Yang suka nyebarin fitnah akhir zaman ya itu. Kalian inilah yang sedang menyebarkan fitnah akhir zaman. Malu-maluin tuh nggak? Sakit. Nah, dari buku alumni ini yang serius gue udah di titik gedek banget sama anak-anak Abah nih, pendukung Anies nih, nggak ada otaknya semua, kosong, nggak ada otaknya semua. Lu nggak masalah ngambil video gue, nggak masalah, tapi lu nggak usah fitnah-fitnah gue. Minimal lu dapet informasi, lu verifikasi dulu, cari info, observasi, kayak gitu. Nggak lu langsung jumping conclusion. Itu namanya bodoh, weh, anak Abah. Kalian emang dilahirkan dengan otak yang cacat. Terus, cacat. Yang rugi itu bukan kalian, Anies Baswedan yang rugi. Karena pendukungnya mirip kalian ini. Nih, gua kasih tahu ya. Baca nih, di buku ini nih, ada apa nih? Nih, termasuk 57 sarjana yang berasal dari jurusan kehutanan Fakultas Pertanian yang lulus sebelum 1963. Baca 1963. Ini tahun apa nih? 1963 nih. Nih gua kasih tahu nih. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Fakultas Kehutanan itu sendiri berdiri tahun 1963. Jadi sebelum 1963 mereka itu masih Fakultas Pertanian, masih gabung di Fakultas Pertanian, jurusan kehutanan. Ngerti nggak lu sampai sini? Sedangkan buku itu, buku yang lu kutip itu disnatalis Fakultas Kehutanan. Jadi 25 tahun, lu hitung aja kayak gitu. Lu hitung aja. Gua percaya sih, anak Abah masih bisa lah hitung-hitungan simple. Anak Abah tuh cuman nggak punya kemampuan buat verifikasi informasi dengan benar. Jadi langsung nembak kayak orang bodoh. Ya emang anak Abah terlahir bodoh, emang gua tahu. Pasti itu anak yang namanya pendukung Anies tuh emang pasti bodoh. Gua udah di titik gendek gini, serius, gendek banget. Nah nanti lu mau ngomong lagi, kok aneh banget sih Pautan di UGM kayak gitu, kok numpang-numpang dulunya. Ya nggak cuma di UGM, ini di UNIP juga ada nih. Ini di UNIP masih numpang nih di Fakultas Pertanian. Jurusan kehutanannya masih numpang di Fakultas Pertanian. Gue bilang anak Abah tuh gimana ya? Mending kita basmi aja apa gimana nih? Bukan basmi orang ya, basmi kebodohannya. Karena bodohnya tuh udah kayak bodoh bener-bener bodoh sih. Sakit jiwa mungkin masuk. Nih kayak gini aja. Wow, abang kita ini menjelaskan sesuatu yang ya bikin anak Abah mungkin merinding ya kan, meriang. Ya, abang kita ini menganggap anak Abah ini udah terlahir bodoh gitu ya kan. Lucu ya. Tetapi kalau kita lihat Rismo tadi bersama Rizik Syihab ya, wow ternyata pantesan aja lah ya kan. Apa mau kita bela orang yang ataupun percaya orang yang didukung oleh dia gitu ya kan? Nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau kita ya kan. Karena kita tahu sendirilah si Rizik Syihab ini mempunyai ormas dulu yang namanya FBI dan dibubarkan oleh Pak Jokowi. Ya mungkin saja lah ini karena dendamnya kepada Pak Jokowi ya. Itulah ya si Rizik Syihab mendukung ya gugatan ijazah Pak Jokowi ini ya kan. Nah guys, tadi Pak Prabowo juga udah angkat bicara ya kan, Pak Jokowi sudah angkat bicara. Pak Jokowi ini bisa dibilang ya sindir halus lah untuk mereka-mereka yang selalu memfitnah, menghujat dan mencaci maki beliau ya kan. Kan kalian sudah menghina sehina-hinanya ya kan. Merendahkan serendah-rendahnya. Apalagi ya, tunggu aja di pengadilan nanti. Buktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu.
Nah, oke lah guys, mungkin itu saja loh untuk video kali ini, dan aku dan mungkin para netizen semuanya sudah nggak sabar ya kan, kapan dimulainya persidangan ijazah palsu ataupun laporan Pak Jokowi ini. Kita pun menunggu-menunggu nih sebenarnya, udah kepengen gitu ya kan melihat mereka-mereka ini pakai baju orange. Dan kayaknya si Roy Panci juga kan udah kelihatan dah panik ya kan. Sekarang menuduh kalau misalkan ijazah Pak Jokowi benar-benar asli, ya yang salah mereka, yang dia nih yang menyebarkan berita bohong nih. Itu namanya lempar bola, Roy. Aduh, udahlah guys. Apapun tanggapan kalian, kalau kita sebagai pendukung yang ya pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo, kita tahulah kualitas pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini. Pokoknya mantap-mantap lah, bukan kayak pendukung Abah ya. Bodoh semua. Oke lah guys, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.